Wes me. Kong kuno ae. Ketek tok. Ah. Buka diki. Moh. Diki ya. Dika. Nyong kaku nek buka. Podo aku. Cepet aneh. Oke, kembali bersama Biru and Friend. Salamnya nanti aja setelah ini ya. Kita perkenalan dulu. Saya Friend dan ini Biru. Kembali ke channel Tabihid dan insya Allah hari ini ada tamu istimewa. Tapi sebelum tamu itu datang, karena hujan, mungkin macet juga di Wonosobo, tahu sendiri jalanan sangat licin. Karena pemerintah itu sangat diperlihatkan jalan-jalan ya, jadi makanya licin karena dipel setiap hari. Ojo, kenapa pemerintah kok diperlihatkan jalan-jalan itu kenapa? Ya karena licin. Diperlihatkan Oh memang. diperlihatkan, jangan dilalui ya. Diperhatikan itu. Diperhatikan. Ngono kok ora iso. Oke kita buka Mas Indin. Heeh. Yo belum buka. Dibuka dari tadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh enggak. Jelek ya. Dikelim. Oke saya buka baju. Ayo ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kembali bersama Biru and Friend. Udah kurang mendalami. Oh maaf penonton, didengarkan baik-baik. Ya. Ini salam dan harus dijawab ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Oh, udah. siap. Oke. Tema kita malam ini, malam apa sore ini? Sak-sae. Malam menjelang sore. Ya. Tema kita malam ini apa ya? Apa, Tema Mas? kita malam ini itu mungkin nanti Jangan mungkin nanti, Peter Pan. enggak. Maksudnya ngene lho, Cuk. Baca bahasa Indonesia. Maksudnya Kita itu Hidup. hampir kedatangan tamu gitu ya. Kedatangan tamu dari orang ngerti. istimewa. Istimewa. Yang penting pokoknya. istimewa. Dan Eh, itu menjurus menjurus endi? menjurus silat. Bukan Enggak. Dan itu Enggak. sangat mengena di hati kita berdua. Oh ya, betul memang harus. Karena namanya yang bikin kita selalu baper Ya. dan mungkin yang menonton juga sangat baper ya. Mm-mm. Tapi nyuwun sewu bagi pacar saya ini bukan ayang saya. Jadi jangan cemburu karena ini memang namanya Mbak Ayang Sari. Ayang Sari. Kowe gawe-gawe Oh. jenenge Cuk, ora jenangno iki. Nggak tahu namanya siapa tapi kalau saya disuruh manggil Ayang. Wih, keren. Itu Ayang itu menggambarkan Apa? penyayang. Waduh. Kalau aku enggak ayang manggilnya. Kalau sampean dakjal. Mata dua. Nek saya nanti akan manggilnya gini, Mas. Apa Mas? Bebek. Nggak mungkin, karena itu bukan namanya dia. Loh, timbang ayang. Oh nggak bisa, Ya. itu ayang saya itu. Oh, ayang kamu memang. Ayang saya, tapi maaf bukan pacar saya Beb, jangan cemburu di rumah. Ini Guson. Tapi Beb saya di mana ini? Lagi di rumah masak Oh, iya. pindang balado kayaknya. Oh iya. Memang bebek kamu suka masak. Nggak bisa, Tapi suka masak perasaan kamu suka ya. makan, ya. Suka makan. Iya. Oke, langsung saja. Belum datang ya Mas? Belum datang. Belum. Oh, nekal. Iki kenten durasi ngono ora datang. Telepon dulu lah, telepon. Iya, telepon aja. Ini handphonenya siapa Mas? Ayo, telepono. Engko kentekan durasi. Walah, sudah di sini ternyata. Oh iya. Kayak Superman ya. Iya. Oke, kita langsung saja Tabihid. Kita kayak apa? penyiar Aku dangdut, sampai buka kayak itu. penyiar dangdut itu Mas. Oh iya. Jadi untuk season kali ini kita nggak banyak bercanda ya kalau ada tamu ya. Ini soalnya tamu dari luar daerah Iya. dan saya nggak tahu dari mana tapi bukan dari kota Wonosobo. Kayaknya kalau nggak dari Pluto, planet Mars. Oh iya, memang Neptunus juga ada. Neptunus juga ada. Ya. Dan saya lagi mempersiapkan bahasa ini Mas. Jadi saya nggak pakai bahasa daerah karena bahasa daerah itu kuno. Oh enggak kuno. Kuno tapi harus dihormati maksud saya ya. Jelas. Siap. Oke, kita panggilnya dan tampilkan biduan kita. Bukan bukan biduan. sorry. Oke, kita panggilkan saja Apa? Mbak
Mbak yang apa ya? Saya ini selalu baper kalau mau memanggil Mas. Mbak Ayang. Tepuk tangan Mas. Wow, keren. Mbak Ayang. Dan saya mau pergi, terima kasih ya. Silakan. Yuk, teko. Sip. Di sini nih, saya nih. Iya, ya. Oke. Sini Mas, jangan jauh-jauh. Mriki Mbak. Oh, oke. Engko dipotong men. Ah? Alah, kentekan durasi. Editornya males ya, editornya. Iya. Ayo Lim. Oke. Oke. Oh iya, jelas ono takonane, mosok nangan ora takonane ya. Ora peka yo. Koyone nyong grogi men. Santai mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini sedikit grogi gimana gitu ya. Tapi jangan dihiraukan, saya akan profesional, oke? Assalamualaikum, Mbak Ayang ya namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Ayang, Mbak Ayang rumahnya mana? Saya aslinya Wonogiri mas. Wonogiri. Niat main ke sini atau gimana? Oh iya, demi Ketambi itu saya langsung OTW ke sini. Us. Luar Ketambi, biasa. Cuk. Luar biasa. Cuk. Itu kayaknya demi saya ya penonton ya. Oh iya. Betul. Rumahnya Wonogiri. Rumahnya Wonogiri aslinya. Wonogiri berarti jauh ya. Oh, mana coba mas? Itu Nggak tahu. Lah pokoknya lah. itu kalau nggak salah tuh kakak adik sama Wonosobo karena sama-sama Wono. Podo Wono nih. Oh iya, sama-sama Wononya. Terus rumahnya Wonogiri Tapi ada peranakan dulu loh Wonosobo Apa? sama Wonogiri. Gimana tuh? Wonolen. Mbak Ayang ini Oke. piye yo? Ngomongnya piye Mas? Enake. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris apa sih mas? Enggak. Pakai bahasa Pluto boleh nggak ini? Boleh kenalan juwarai, aku wis iso dhewe. Oke. Jurus-jurusnya wes ngerti lah. Jurus-jurusnya ngerti ya. Mbak Ayang rumahnya Wonogiri, terus status Mbak, status. Weh, Status. Loh, maksudnya kan jangan nanya ini. status. Ini loh. Oh, Kowe iya. iki do ngeres-ngeres kabeh kok. Ini kan pribadi loh Mbak. Nanti Kowe iki ngeres-ngeres kok. nanti dongeng di belakang aja. Enggak, yang saya maksud gini. Diceritain di belakang Gini, ya? sabar penonton harap sabar. Status itu sekolah atau masih pelajar atau mau kuliah atau gimana gitu, Mak. Jangan Oh, negatif thinking dulu ya. ya pekerja. Oke. Saya bekerja sekarang di Bekerja. sini. Bekerjanya di BPBD, Badan BPBD. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo. Wih, Keren. BPBD Wonosobo, berarti BPBD Wonosobo. BPBD Wonosobo. Ada nomor WA-nya pribadi? Nanti tak kasih di belakang. Iya. Mbak ini udah punya bojo. Nanti Waduh. dimarahin. Nah, iki. enggak. Gojek ya Mbak, Oke. Terus di BPBD Wonosobo itu sejak kapan Mas? Mbak? Saya baru join di awal tahun ini, jadi baru 1 tahun lah di BPBD. Di BPBD Wonosobo. Mm-mm, Sebelumnya Sebelumnya saya kerjanya di Jakarta. di Jakarta. Ya, terus kebetulan dapat rezekinya sama-sama Wono di sini. Oh. Terus habis itu ya udah di sini deh. Kenapa kok saya grogi terus ini? Iya. Relax. Loh, Kok kayaknya saya deg-degan di sini dua-duanya. tuh dicuekin loh. Oke. Saya pindah depan aja apa ya? Pindah depan aja biar Pindah depan nggak deketan. apa-apa. Biar yang grogi ada 2 jadinya. Tolong ini disetting kursi. Ya nanti. Ini host mau duduk depan. Tolong siapin loh, Mas. Mandiri, hostnya mandiri. Sambil nungguin Ini saya udah nggak dibayar, duduk di belakang kan. Iya. Terus gimana maunya kamu? Memang Terus saya peteng pecah. meneh Mas yo Mas ning buri Mas. Udah hitam di belakang kayak hantu tau gak sih? Ghosting. Berarti di BPBD BPBD. Iya BPBD ya. BPBD. BPBD Wonosobo itu sejak tahun 2001 kemarin. 2021 betul, 2021. Sebelumnya juga di Jakarta BPBD juga. Enggak sih, di salah satu perusahaan lah. Oh Jakarta. ya, berarti kerja biasa. Kerja biasa. Apa sih Mbak kok minat di BPBD itu apa? Karena sebenarnya sebelumnya itu di perkuliahan itu saya ikut relawan. Oh ikut kuliah juga. Ikut kuliah. Bonusnya relawan. Bonusnya relawan. Oke, Ikut kuliah. Kebetulan di perkuliahan dulu saya ikut
DERU. DERU itu kepanjangan dari Disaster Response Unit. Oh, iya. Itu unit organisasi relawan ada di UGM waktu itu. Terus saya ikut tapi sesuai dengan bidang saya karena saya dulu Loh, kowe iki ganggu iki serius dulu. Karena saya dulu di bagian pemetaan, jadi waktu jadi relawan ya fokusnya membantu ketika bencana, tapi untuk pemetaannya seperti apa. Terus jadinya kayak terpanggil juga. Terus jadi seneng aja sih di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Jadinya milih BPBD. Halo, saya es krim Mas. ini Kalau saya maaf, Mbak, ketekanan ini- saya nggak mungkin bisa serius Mbak. Sorry. Oke. Soalnya apa? Soalnya Lawak. Memang ini orangnya seperti ini, konyol sekali Dan dan banyak penggemar yang pasti. wis. Kita harus pede hidup di dunia ya. Saya bukan relawan, tapi saya relamen. Bukan? Kalau wan kan wanita. Wan soalnya. Tapi ini beda sendiri loh, keren banget loh ini. Wah, ini dapat dari tempat karaoke tadi. iki bayarannya larang dhewe. Mbak. paling mahal. Emas ya sekarang ya? Emas. Keren loh. Tapi orangnya bukan Mas, Oh gitu, Mbak berarti? mutiara hitam. Oke, kita lanjut ke topik ya, Mas. Topiknya kan bencana tadi ya. Hah? Oke. Kita kembali ke topik lagi. Tadi kan Mbak Ayang ini kan ikut kuliah juga katanya. Kayaknya dulu nggak bareng ya Mbak ya, kuliahnya. Iya, tetanggaan kemarin kayaknya. bareng, Oh nggak bareng ya? nggak bareng. Oke. Jadi belum kenal kayaknya. Iki sorry, apik modus. Ya, Apa? kultum. Mbak ini, kowe kan ki engko orang rungokno. Habis BUB, tahu nggak BUB BUB? PUB itu apa tuh mas? Cari toilet. Ya, hajatnya buang. Di UGM berarti di daerah pemetaan ya Mbak tadi ya? Apa? Apanya tuh? Di jurusan apa ya UGM itu tadi itu? Kalau saya jurusannya namanya kartografi dan penginderaan jauh. Tahu nggak? Wah, gue. nggak ngerti ini pasti Tahu ini. nggak? Tahu nggak kartografi itu apa? Ngerti gue? Apa tuh? Tahu nggak lo? Apa tuh? Nah, kan Nggak tahu kan? kamu nggak tahu kelihatan Ada bodohnya ahlinya. kamu ya. Oh iya. Tanya dulu. Iya. Kartografi itu tentang apa? Kartografi itu terkait pemetaan lah secara ininya. Jadi masuknya ke geografi. Oh seperti iya, itu. ke geografi. Mm-mm. Kalau seperti saya ini, apakah ada di geografi Anda? Ada Mbak, dan itu sangat-sangat besar sekali potensi bencana kalau ada dia. Karena musibah ya, Ya udah, dalam peta. ora. Anda itu musibah dalam peta. Semua kecuali mah. Tapi enggak, ini bercanda Mas. Iya. Terus anu, Saya Mbak. ini mau nanya tapi bingung. Gimana, bingung. gimana? Ah, Iya, saya bingung. aja yang nanya. Saya, oh ya, boleh. Pingsut wae piye? Hmm? Pingsut wae lah. Enggak, aku wae sih. Mas. Terus khususnya di daerah saya ini, Mbak ya. Saya tak tanya serius Mas Alim, Oh ya, silahkan. tapi nanti di belakang yang lebih serius. Ya, saya mau mendengarkan saja dan masuk kamera di sini. Ya, boleh. Mampang ya mas? Saya ini kan anu Mbak, tinggal di daerah pegunungan kayak gini. Jadi apakah ada potensi-potensi Rawan bencana, rawan bencana atau apa yang harus dilakukan sebagai penduduk di pegunungan gitu? Ini khususnya di daerah Tambi ya. Iya. Tambi kan juga di lereng Sindoro. Iya. Nah sebenarnya di BPBD Wonosobo itu sebenarnya sudah memetakan mana sih resiko-resiko bencana yang ada di seluruh Kabupaten Wonosobo. Tentunya salah satunya di Desa Tambi. Nah iya. mungkin juga sebagai pengetahuan juga, sosialisasi juga itu websitenya itu bisa dibuka di sikk.wonosobokap.go.id. Mungkin nanti bisa dicantumkan di bawah ya. Iya. Nanti bisa. Di sini nih. Tolong catat juga yang nonton ya nanti ya. Nggak ada pulpen di sini. Enggak ada pulpen. Nah di SIKK itu Iya. ada beberapa jenis bencana yang ditampilkan gitu. Nah mungkin bisa sambil saya liatin ya, Iya. Mantap. biar kelihatan juga. Liatin. Jadi biar kebayang juga. Liatin WA gitu. Nah itu. Oh. Itu Itu nanti belakang ya, di belakang ya? belakang ya, Oke. di belakang. Nah jadi di SIKK itu bisa dibuka di mana aja, baik di HP, di Laptop, laptop di mana televisi aja. ya. HP mutu.
tinggal buka Google sikk.wonosobo gitu. sikk.wonosobo.go.id. SIKK itu ada kepanjangannya. Jadi SIKK itu adalah Sistem Informasi Kebencanaan. Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Wonosobo itu ya. Betul. Jadi sangat penting ya untuk penanggulangan kita harus tahu, ya kan? Betul. Karena kan kita sendiri hidup di mana ya? Di daerah pegunungan lah ya. Jadi kita harus tahu potensi-potensinya dan ada ahlinya di sini, ya kan? Ya. Kita jadi lebih tahu, ya kan? Oke. Kalau di Desa Tambi ini yang paling signifikan itu apa, Mbak? Oke, ini bisa dilihat juga di sini. Nih kita bisa lihat bareng-bareng ya, Mas. Ya. Di Desa Tambi bisa dibuka. Ya. Nah, Tambi itu di daerah sini, Mas. Perlihatkan ke kamera tuh, Mbak. Oke, nanti kan ada editor-editor. Kalau editor, iya, biar ada kerjaan editornya. Jadi tambah PR nih. Ada yang edit, tenang aja. Kita tinggal ngomong. Tinggal ngomong, nanti yang pusing editornya. Iya. Ono plantator kok juga. Jadi seperti ini tampilannya nanti. Nah, tolong di sini. perhatikan ya. Nah, ini di sini kan ada kebun teh Tambi. Rasanya ekstrim sekali. Harus, karena ini bencana. Nah, di sini ini adalah Desa Tambi. Nah, ini bisa dilihat nih di sini ancaman bencananya ada apa aja. Kita lihat misalnya di KRB Gunung Sindoro. KRB Gunung Sindoro. Nah, di Tambi sini itu kan ada 2 jalur ya. Nanti mungkin bisa ditunjukkan di video. Nah, ini bisa diklik juga. Diklik, di daerah Tambi itu termasuk dalam KRB 2 Gunung Api Sindoro. KRB 2 Gunung Api Sindoro itu berpotensi terkena aliran lahar, terus lahar hujan dan juga awan panas. Sejarahnya, terus dan KRB-nya juga. KRB itu adalah kawasan risiko bencana, kawasan rawan bencana. KRB, kawasan rawan bencana. Dan di bagian utaranya, bagian utara dari Desa Tambi itu termasuk KRB 1 Gunung Sindoro. KRB 1 Gunung Sindoro itu berpotensinya terhadap aliran lahar hujan atau aliran lahar dingin, banjir lahar dingin. Kayak iku apa jenenge enggak erupsi ya. Mungkin seperti itu mungkin. Aku ke pinter ya, Cuk. Kurang ngerti ya, Cuk. Terus apa yang harus dilakukan ketika Mbak? Ketika kita itu menghadapi apa yang seperti erupsi, seperti mungkin terlalu ekstrim Mas Biru kalau kita bahas kewaspadaannya itu seperti apa? Yang harus kita waspadai sebelum itu terjadi itu apa yang harus kita misal kayak kelola lah biar itu nggak terjadi itu seperti apa, Mbak? Karena kan kita hidup di pegunungan dan rawan bencananya kan kita tahu ada longsor, mungkin bencana alam yang ekstrim banjir. Nah, untuk penanggulangan itu sendiri kita penanggulangan awal apa yang harus kita lakukan? Langkah awal kayak misal kita harus mengutin sampah atau kita harus menanam pohon, ya kan? Itu yang poin terpentingnya itu kan dari kita sendiri ya. Kok saya yang ceramah? Kok saya yang ceramah? Kowe iki lulusan S piro? S dong. Enggak, maksudnya untuk rasane. Untuk penanggulangan awal itu kita harus apa yang harus kita lakukan gitu loh. Atau kita harus bersih-bersih sampah dulu. Berawal dari rumah kita nyapu dulu ya. Biar nggak terjadi banjir. Kan karena ini aktivis ibu-ibu PKK silakan. Jelas. Rumah saya buat posyandu makanya saya tahu kayak gitu. Hafal banget berarti ya. Iya. Bu, maaf Bu. Oke, silakan Mbak jawab. Sebenarnya untuk hal itu tergantung balik lagi ke jenis bencananya. Tadi itu kan yang baru disebutkan adalah gunung api. Nah, sebenarnya bencana-bencana lainnya yang di daerah Tambi itu kalau misalnya dilihat di SIKK itu seperti tanah longsor itu rawannya sedang, jadi tidak tinggi. Nah, nanti dibagi jadi 3 klasifikasi, terendah, sedang, dan juga tinggi. Kalau misalnya untuk tanah longsor sedang, terus untuk cuaca ekstrim itu tinggi, terus tadi gempa bumi juga termasuk tinggi. Nah, dari masing jenis-jenis bencana itu upaya penanganannya. Saya tersepona Mas. Dengan penjelasannya Mbak Ayang maksudnya. Oh iya. Kalau wajah maaf.
Sorry. Maaf, saya ada hati yang harus saya jaga soalnya. Hati saya sendiri maksudnya. Nah, untuk upaya penanganannya itu juga balik lagi tergantung jenis bencana tadi gitu. Contohnya misalnya untuk gimana tuh? Bentar. Ini saya dilihatin sama penonton soalnya. Iya. Grogi, Mas. Parah. Lanjut ya, Pak. Oke. Terus terkait upaya penanganan balik lagi tadi ya, tergantung dari jenis bencana gitu. Misalnya dari gunung api gitu. Gunung api sebenarnya kita juga tidak bisa gimana caranya gunung api nggak meletus gitu. Itu juga nggak bisa Nggak gitu. bisa ya? Nggak bisa. Nah, karena kalau itu memang alam, proses alam. Oke, di kopi ini. Mas, kopinya mana, Mas? Mas, ini gantian ini pelayannya, Mas. Saya bikinin kopi dulu. Hah? Iya. Oke, Mas. Sambil bikinin kopi, nunggu kopi ya, Mbak ya. Enak gitu, udan terus ngopi ngono kan. Iki kan hujan, Mbak iki. Ini kan hujan. Jadi mungkin kalau musim hujan itu berpotensi juga mungkin untuk menjadi bencana. Apalagi di daerah Tambi ini. Terus apa yang apa ya namanya? Lupa. Upaya penanganannya. Penanganannya itu seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau untuk daerah Tambi mungkin untuk banjir agak nggak begitu kerasa ya, karena memang di daerah hulu. Cuman sebenarnya daerah hulu itu mempengaruhi daerah hilir. Daerah hilir dari suatu sungai. Kalau di sini kan hilir itu bagian bawah, hulu itu di bagian atas. Nah sebenarnya kan kita tuh ada di Dasrayu. Jalur Serayu. Nah, sebenarnya salah satunya mumpung ini musim hujan juga, itu kan salah satu bencananya itu kan adalah bencana banjir ya, bencana banjir dan itu biasanya disebabkan juga karena sampah yang dibuang sembarangan, terus ke kali dan sebagainya. Ya mungkin di daerah atas nggak kerasa ya, kayak ya udahlah buang-buang aja gitu ya. Orang banjirnya juga nggak di sini ya. Kayak dia juga karena kan dia pinggir kali ya rumahnya. Jadi jangan sembarangan buang. Jangan sembarangan buang. Istri jangan dibuang ke kali, bahaya. Oh ya, makasih Mas ini. Kopi dulu, Pak. Jadi berpotensi juga sampah kita itu memang nggak terasa sampah itu. Kalau seenaknya saja, kasihan yang daerah bawah gitu maksudnya. Betul, pastinya di daerah bawah karena juga salah satu contohnya Sungai Serayu itu kan pasti mengarahnya ke Waduk Merican misalnya di daerah Banjarnegara. Nah itu kan banyak sampah, pernah ada kasus banyak sampah banget di sana. Nah itu kan sebenarnya juga kita nggak kerasa, tapi di sana wah rekoso banget, sangat kerasa banget lah. Karena efek terbesar mungkin di bagian bawah ya. Bagian bawah. Dari atas kita buang satu kantong plastik, di bawah ditabung ya kan. Itu kalau kita bayangkan setiap hari berapa puluh desa terus kebuang di kali itu. Betul. Itu numpuknya sebulan aja itu sudah berapa ribu kantong plastik mungkin ya. Betul. Tapi mungkin ada pengolahan atau apa itu untuk sampah itu bisa nggak sih Mbak? Sebentar. Ini sebenarnya yang hostnya siapa? Ini yang narasumbernya siapa ini? Saya tengah-tengah narasumber Mas. Sebenarnya saya pengen jadi host. Ya. Tapi tergantung sekarang ini yang diundang Mbak Ayang. Iya. Saya pengen jadi bintang tamu sebenarnya. Iya. Sorry Mas Indin, sorry. Hari ini kita nggak friend dulu ya. Iya. Oh, enggak apa-apa. Terus tak friendin Mbak Ayang aja tadi kan penanganannya kan kembali ke topik ya Mas. Oke. Penanganannya itu kan lewat sampah itu jangan dibuang ke kali misalnya. Kita kan punya kali itu. Iya, Serayu. Jalur Serayu itu. Jadi pembuangan sampah itu kalau bisa jangan dibuang ke kali. Jangan dibuang ke kali. Ditelan sendiri Mas. Maksudnya itu kita olah sendiri dan nanti kan kalau orang-orang kreatif sampah juga kan bisa diuangkan ya. Betul. Bisa jadi nilai ekonomi sebenarnya. Nilai ekonomi gitu. Tapi mungkin itu ya harus ada ini sih. Tekad dan juga upaya juga sebenarnya dari masyarakatnya terutama masyarakat dari pemerintah juga itu harus bersinergi sebenarnya. Kalau enggak ya mungkin nggak bisa. Betul. Karena kita nggak bisa sendiri ya. Termasuk ini tukang buat karikatur dari sampah, Mbak. Nah, plastik dia untel-untelin gitu sampai berapa ribu plastik dan nanti jadi karakter kayak apa ya orang bikin apa? Orang bikin apa itu Mas karakter itu Mas saya pernah lihat sendiri itu loh. Ngarang itu. Nah, itu keren sih. Keren ya? Keren sih.
Saya pernah buat karikatur dari sampah itu. Jadi sampah semacam kayak plastik resek itu. Sampah plastik gorengan resek, ya? Iya, sampah gorengan. Sampah gorengan. Bagaimana sampah gorengan itu bisa menjadi gorengan lagi, maksudnya bisa membuat daur ulang menjadi untuk beli gorengan lagi. Nah, saya kebetulan punya ide itu membuat karikatur dan karikaturnya itu pokoknya sangat istimewa sekali. Menurut dia sangat keren sekali. Menurut saya belum, karena nggak ada nilai jual. Sampah kresek kalau sampah kresek. Ya. Tapi ya seenggaknya kita bisa mencontoh lah, karena untuk sampah itu sendiri kan, sampah itu bukan berarti kita harus buang, tapi harus dipilah-pilah. Ada yang harus kita kan bisa dijadikan pupuk juga, mungkin ya. Nah itu dimulai dari rumahan juga sih, jadi harus benar-benar misahin dari sekarang mana yang sampah organik, sampah yang non organik gitu ya. Non organik kan mesti di setiap desa juga kadang ada beberapa yang punya bank sampah gitu, atau enggak sebenarnya sampah-sampah sekarang tuh udah ada teknologi maju nih, kayak misalnya dari sampah tuh kita bisa loh bikin aspal kayak gitu, itu kan ada teknologi. Atau enggak kita bisa loh bikin paving dari sampah kayak gitu. Itu sebenarnya juga menambah nilai ekonomi dari masyarakat juga sebenarnya. Contohnya kayak karikatur, itu seni itu juga ada, betul. Sebenarnya berarti dia yang sangat kreatif ya. Siapa? Karena karika itu udah banyak. Karikatur, Mas. Karikatur. Terus selain solusi buat sampah plastik itu tadi termasuk recycle itu, solusi 3R juga untuk kepenanganan sampah plastik. Terus yang sekarang yang sampah-sampah itu masyarakat. Termasuk Anda dan saya. Ya. Terus yang sampah-sampah lainnya, misalnya seperti daun. Itu mungkin lebih bisa diurai ya Pak ya, daripada sampah plastik maksudnya. Betul itu lebih gampang mudah diurai dan malah bisa jadi pupuk juga kan, terutama kan di daerah-daerah sini itu kan lebih banyak pertanian. Nah itu bisa tuh daripada kita membeli pupuk misalnya ya udah ada seenggaknya ada berapa persen kita bisa menghasilkan pupuk sendiri. Iya. Berarti next ke depan kita harus mengundang Profesor Pupuk. Iya nggak? Pangat. Jangan. Terus apa Lim? Lim, gendenan tekok toh. Piye Mas piye? Tekok apa Mas? Aduh Mbak Ayang. Nah, aku urung tekok wis baper, apa maning tekok. Tapi enggak, ini mewakili para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Selaku saya host kedua di sini, menemani Mas Vero and friend. Ya. Tapi honornya gede dia. Sebenarnya Mbak Ayang ini jadi apa ya namanya, di BPBD itu selaku jadi sekretaris, ketua atau bendahara atau apa? Secara struktural di BPBD Kabupaten Wonosobo. Oke. Silakan Mbak. Kalau aku di BPBD Wonosobo itu sebagai analis mitigasi bencana, masuknya di seksi kesiapsiagaan dan pencegahan. Seksi. Memang seksi. Kowe rungokno, Cuk. Tadi Lim, kowe kan wis takon. Apa nek takon maning pura? Nanti di belakang aja ya, Mbak ya. Ojo di belakang sekarang aja. Lah ini lagi on. Ya enggak apa-apa. Enggak enak. Engko rasa bebas ya Mas. Tadi kan Mbak Ayang itu kalau di Kabupaten Wonosobo Lim, itu selaku apa? Selaku bagian mitigasi kebencanaan, mitigasi loh. Bener ya Mbak. Bener. Karena saya setiap hari nggak bareng sama Mbak Ayang. Jadi mitigasi kebencanaan itu tentang persiapan kebencanaan itu ya Pak ya. Sebelum bencana. Sebelum bencana tuh harus apa kayak gitu. Kowe kok guyu kowe? Ojo guyu ah. Lah umumnya wong salah ki diguyu sih. Ora bener ki ora. Selain program-program terbaru dari apa itu? BPBD Kabupaten Wonosobo itu apa Mbak yang terbaru 2021? Sebenarnya salah satunya juga SIKK ini juga salah satu yang terbaru karena sebelumnya kita belum memetakan yang dipublish ke masyarakat gitu. Itu kan salah satu informasi. Pertama kali ya. Betul itu juga. Terus ini ya. Terus ini juga apa namanya sekarang ada pendataan relawan. Jadi seluruh relawan tuh boleh nih daftar di BPBD. Ikut nggak Mas? Ikutlah. Saya ikut. Lah. Gitu. Kenapa? Ya belum rela saya.
Asem. Ya mungkin besok-besok saya pengen ikut biar deket sama Ayang aja. Alasannya beda ya. Alasannya beda. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari situ kita jadi ikhlas ya kan. Terus kita jadi lupa sama Mbak Ayang ya kan. Kita jadi ngurusin bencana-bencana, maksudnya bukan ngelupain, lupa doang. Ya kan? Terus kita jadi ikhlas untuk rela, menjadi relawannya. Untuk menjadi relawan kan bisa aja Mas. Iya. Kita harus berpikir positif. Super. Berpikir positif. Super, Anda memang super. Kata-kata hari ini nanti sama Mbak Ayang. Terus ya kalau mau nganu Lim, saiki nek misalnya ya Mbak ya, misalnya saya itu mau jadi relawan itu persyaratannya apa itu persyaratannya? Apa harus ada persyaratan yang lulus SMP atau SMA, SD? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ada syarat-syarat apapun. Yang penting tuh dari hatinya tuh ikhlas. Kayak gitu tuh boleh jadi relawan. Bagus sekali. Enggak ada syarat apapun. Berarti kalau mau jadi relawan itu ya, itu dengarkan Mas. Nanti hubungi di sini. Nah, hubungi di sini. Di sini ada. Mungkin kalau jadi relawan itu harus ikhlas intinya. Betul. Ikhlas waktu. Seperti ya kan? saya ikhlas bertanya kepada Mbak Ayang. Dia nggak ikhlas Mas, dia nggak ikhlas. Dia kan nanti mau minta subscribe. Kalau saya enggak. Saya ikhlas duduk di sini ya. Asem ya coba buka-buka. Kan terkait itu ada ini Mas, buat kamera juga. Oh iya. Isi utang soal kamera nih. Ya takon Lim. Mungkin untuk poin aja Mbak. Apa namanya, dari tadi kan kita udah ngobrol sangat banyak sekali dan saya sendiri sampai bingung harus dimulai dari mana agar kita hidup di gunung ini bisa selamat gitu loh. Jadi poin yang terpenting itu untuk poin kecilnya aja itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Terutama pesan-pesannya buat masyarakat. Sama pesan-pesan buat masyarakat itu. Sebenarnya yang pertama itu adalah masyarakat juga harus budaya sadar bencananya itu loh yang harus ditingkatkan. Jadi budaya sadar bencananya. Jadi kita tuh hidup di sini tuh apa sih bencananya gitu. Kalau udah tahu bencananya apa, bukan menakut-nakuti, tapi malah kita harus siap untuk selamat. Kita jadi waspada, kita siaga harus seperti apa, ABC. Salah satunya tadi misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu salah satunya sih gitu. Jadi gitu Mas, kalau ada sampah masyarakat buang ke tong sampah terus bakar ya. Sama sini. Lihatnya sama masyarakat ambil lihat-lihat gitu ya. Iya. Karena kan di sini ada contohnya juga. Ini gini Mbak, saya itu sebenarnya di sini itu merasa diintimidasi. Oh gitu. Intimidasi itu apa sih Mas? Intimidasi ki di pojok-pojokan. Kenapa tuh? Enggak di pojok padahal enggak, ya. Soalnya gini, bayarannya kan gede dia. Okay. Saya itu nothing tulus, artinya apa Mas? Ya kan? Aniyatu minal iman. Jadi serius, saya nggak dibayar di sini. Dikasih kopi aja saya sudah berterima kasih. Ayo kuwi sing gawe kok. Karena ada Mbak Ayang, nanti ya di luar di sana ya kalau udah Mbak Ayang udah pergi ya itu hitungan hitungan. carry. Gitulah. Oke. Jadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar dengan Mbak Ayang. Sebenarnya Mbak Ayang itu kenapa sih dipanggil Mbak Ayang? Orang itu pasti baper loh manggil Mbak Ayang, termasuk Mas kameramen tuh. Nah, senyum mulu ya. Nah, itu jangan cengir-cengir. Ayo. Soalnya dia jomblo permanen. Jadi gini, kita itu sangat luar biasa sekali pada hari ini kedatangan seorang relawan dari BPBD Kabupaten Wonosobo. Tentunya sangat mengedukasi sekali. Nah, iya kan Lim? Edukasi pura Lim? Kalau buat saya sih edukasinya sedikit kecil gini. Iya. Tapi manfaatnya besar. Nah, itu. Tepuk tangannya mana? Jadi terima kasih buat Mbak Ayang. Ini udah mau selesai Mas? Iyalah. Ini durasinya diperpanjang nanti. Boleh nggak Mas ini? Diperpanjang bayarannya sedikit kok panjang. Oh, ngobrol belakang aja ya. Iya, ngobrol belakang. Nanti tagline-nya itu. Teken kontraknya kita berdua itu ya. Teken kontraknya kita berdua itu nanti bisa diperpanjang di belakang, maksudnya gitu Mas. Nah,
Jadi sangat mengedukasi sekali dari Mbak Ayang ini. Mungkin menjadikan sosok inspirasi buat kita bersama ya. Oke. Oh pura Mas. Inspirasi pura. Ini Mbak. Oh iya Mbak, inspirasi. Jadi sangat menginspirasi sekali dan saya sangat bermanfaat sekali. Selaku apa ya? Selaku hosted. Bukan host lah. Apa ya? Tukang takon. Selaku saya tukang takon di Tambihit ini. Ini sangat bersama saya sangat berterima kasih sekali buat Mbak Ayang sudah meluangkan waktunya, sudah mengedukasi kita semua. Karena kemarin ada bencana erupsi Semeru ya, mungkin kita bisa bersama-sama berdoa dulu. Berdoa. Itu kira-kira ada korban nggak Pak? Kalau tadi sih dari iya. Jadi kalau kurang tahu ya. Nggak apa-apa lah. Tadi sebenarnya ada laporan sementaranya itu sebenarnya ada korban sih tadi. Semoga sih tidak menambah ya korbannya. Amin. Amin. Ya mungkin untuk bela sungkawa ya, dan semoga nggak terjadi apa-apa, nggak menambah korban lagi. Mungkin kita berdoa bersama-sama. Monggo diwakili siapa? Ya. Berdoa sendiri aja. Intinya Tambihit, khususnya saya mewakili semua kru dari Tambihit dan Siko Corner turut pray for Semeru. Pray for Semeru. Bahasa Inggris. Nah, itu pray for Semeru. Semoga bencana di Kabupaten Lumajang itu tidak yang terus dikasih bencana bertambah. Selalu sabar ya kan, dan semoga nggak ada penambahan korban jiwa lagi. Dan intinya bisa menjadi pelajaran kita semua, oke? Betul. Ya, gitu. Oke. Ya, Lim, tutup Lim. Terima kasih buat Mbak Ayang. Nanti kita ngobrol lagi di belakang sampai besok nggak apa-apa. Karena ini waktu sudah sangat malam sekali, saya nggak pakai jam. Mungkin bisa kita tutup ya hari ini ya. Tadi saya sudah buka ya. Silakan tutup. Sekarang saya tutup. Mbak Ayang suruh nutup. Jangan. Nanti jadi host. Nanti tambah kepotong lagi ya. Ini bahaya, saya bayarannya nggak di ini. Ayo tutup ayo. Hah? Wah, juga kena jalukane kena kayak. Ada apanya? Yel jadi. Selamat bersama Mbak Ayang. Iya, tadi kan disuruh kata-kata terakhir. Iya, jangan terakhir, tapi kata-kata hari ini buat pemirsa di rumah. Iya. Tolong Mbak yang bikin baper apa? Silakan Mbak. Silakan Mbak. Biar mikir dulu. Setelah itu mikir ya rapopo. Ini kata-kata apa? Ya jangan mandang saya. Enggak, kata-kata romantis. Rokok makan dan gratis. Ojo. Maksudnya kata-kata yang edukatif gitu, Pak. Siap selamat. Itu tadi sih budaya sadar bencana dan juga siap untuk selamat. Asik. Nah, gitu. Buat yang namanya selamat harus siap-siap. Oke, session kali ini kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu Alhamdulillah. Oke. Ayo. Ayo Pocal. Lupa saya ya. Lupa. Ya udah, untuk session kali ini sangat berterima kasih buat Mbak Ayang dan Mas Indin dan saya sendiri ya. Saya juga terima kasih kepada teman-teman semua dan kru. Jangan terima kasih Mbak, nanti saya baper. Oke, pokoknya season kali ini sangat istimewa sekali. Dan jadi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Habis ini kita makan-makan bersama di kedai sebelah. Ya udah, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.